Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dan teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada konten pagi kali ini kita akan mengangkat 3 topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Yang pertama, kita akan memenuhi requestan Sobat Tani kita, yang mana beliau bertanya apakah boleh membersihkan daun di sela-sela dompolan ketika kopi kita sedang matoyuyu ya. Dan untuk yang kedua, kita akan membahas bahan seperti apakah yang wajib kita simpan ulang kembali pada bonggolnya. Dan untuk pembahasan topik ketiga, yaitu bagaimanakah caranya mempertahankan dompolan buah kopi kita ini supaya tidak mengalami pecah gogos atau tidak mengalami terlalu banyak rontok yang berlebih ketika cuacanya hujan di pagi, siang, dan malam. Tentunya cuacanya sangat ekstrim ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, jadi ketika topik itulah yang akan kita bahas. Oke, maka jangan di-skip ya untuk videonya supaya tidak gagal paham. Seperti itu ya Sobat Tani. Oke, yang sudah menemukan channel Kopi Jalan Express, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat bergabung, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Baik Sobat Tani, tidak berlama-lama langsung saja kita menuju topik pembahasannya. Petani, apakah boleh kita membersihkan daun karena di tempat beliau banyak daunnya untuk sambungannya supaya tujuannya masuk sinar matahari ya. Jadi di sini akan saya jawab. Jawabannya adalah boleh dengan catatan menggunakan gunting ya, seperti ini. Tuh. Seperti ini. Jangan ditarik ya, karena kalau contoh saja, kalau ini ditarik, nah seperti ini, yang dikhawatirkan nanti ranting yang ini luka. Nah seperti ini ya, luka malah justru mengakibatkan terjadinya stres di area dompolan ini, agak sedikit sakit, jadi terjadi malah justru rontok ya. Jadi kalau mau melakukan pembersihan daun harus hati-hati. Kalau menggunakan gunting ini aman ya Sobat Tani. Contoh ini di dompolan nih. Jadi kita bersihkan tes. Nah, jika mau mengurangi daun ya, tujuannya untuk cahaya matahari itu supaya lebih banyak masuknya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan gunting, ini kita contohkan lagi ya, menggunakan gunting seperti ini. Terus ini kan masih tersisa sedikit nih, nongol nih. Nanti akan menyesuaikan diri sendiri, ini nanti rontok ya dengan alaminya, maka tidak terjadi luka di area dompolan ini. Nah ini contoh, kan masih mata ketam nih, jadi kita gunting seperti ini. Terus nah ini juga, terus tujuannya supaya ranting yang ditempatin oleh dompolan ini tidak luka. Seperti itu, mungkin sudah paham ya, dan mudah-mudahan lagi stay tune kemarin yang bertanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpanan bahan ulang ya. Begini ya Sobat Tani, ketika B1 itu over buahnya, maka wajib melakukan penyimpanan ulang di area bonggol ini ya. Nah, ini titiknya nih. Tuh. Udah keluar titiknya. Ketika buah B1 ini over buahnya, kita wajib melakukan penyimpanan bahan ulang. Syukur-syukur keluar dari bonggol ini ya. Kalau kepepet tidak ada, maka kita melakukan penyimpanan dari sini. Nah, jadi berhubung ini sudah ada titiknya, yang ini kita buang saja.
mengingat ini nanti malah justru mengganggu perkembangan buah yang sekarang ini ya, seperti itu. Oke sobat tani, jadi ketika B1 itu melebihi 10 dompol, maka kita wajib melakukan penyimpanan B0 kembali dari titik sini, dari bonggol. Nah, sekarang mari kita hitung berapakah dahan yang ini sudah berapa dompol ya dari titik yang ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah ini 9 ya. Nah berarti ini masih rekomendasi untuk dilanjut B2 seperti itu, karena ini baru 9 dompol. Nah mungkin ada yang bertanya ya sobat tani, kok ini dompolannya bisa pecah gini ya, tuh. Nah sobat tani, saya sedang berada di kebunnya Pak Maman. Nah ketika itu Pak Maman tidak melakukan sortasi atau sortasi bahan B0 nya telat. Nah, waktu itu bulan-bulan yang lalu ketika harus dibersihkan, di sini terjadi penuh dengan bahan menutupi bahan yang ini, as yang 3 ini tuh ya, menutupi as ini. Jadi ketika pembungaan dan mata yuyu terjadilah banyak rontok. Jadi kurangnya cahaya matahari yang masuk ke area bonggol ini mengakibatkan terjadinya kerontokan. Jadi jangan seperti itu ya sobat tani, apalagi ketika masa-masa mata yuyu atau pembungaan. Harus bersih di area bonggol ini, maka kalau tidak bersih akibatnya seperti ini. Nih, pecah dompol nih ya namanya. Nih tidak jadi juga yang ini. As yang ini untuk pembuahan, untuk pembungaan kemarin bosok karena tidak ada cahaya matahari yang masuk. Seperti itu sobat tani. Sobat tani, untuk penyimpanan bahan ulang kembali sudah kita bahas, dan pembersihan daun pun ketika mata yuyu seperti apa triknya sudah kita bahas. Untuk yang terakhir topiknya yaitu mempertahankan dompolan ini, bagaimana caranya dompolan ini bisa mulus sampai musim nanti ya, sampai kita petik, kita panen rayakan. Nah, tidak terjadi pecah dompol. Oke. Baik sobat tani, dari tadi belum kita perkenalkan ini klon apa ya, mungkin ada yang bertanya-tanya sampai dilupa. Jadi ini klon Tugu Blerek. Tidak kita rekomendasikan walaupun biji gede. Tugu Blerek ini dompolan ya, dompolan bukan dompolan, jadi bobot. Yang pertama sekali bobotnya jauh dari klon Tugu Sari bedanya. Makanya kita tidak rekomendasikan. Ini per karung kompetnya tembus 15 kg, kemarin sudah diuji cobakan. Sedangkan untuk di Tugu Sari per kompetnya bisa 19 bahkan 20 kg. Jadi sangat jauh, maka akan kita atau Pak Maman kita anjurkan menggantinya ya. Perlahan diganti dengan klon unggulan seperti daun lebar, mungkin Mega Tanjung atau Besema atau Arsat ya, karena Arsat juga bagus ya bobotnya, pesaing Tugu Sari tuh hampir mendekati Tugu Sari. Arsat juga untuk dibobot. Jadi untuk Tugu Blerek ini kita tidak rekomendasikan, seperti itu ya sobat tani. Oke sobat tani, untuk mempertahankan dompolan ini ya, untuk trik yang pertamanya kita hanya bisa mengupayakan dengan upaya kita semaksimal mungkin. Untuk rezeki maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengupayakan. Jadi
cara mempertahankan ini sampai musim dompolan ini tidak pecah adalah rajinlah melakukan wiwilan. Jangan sampai tunas-tunas cacing memenuhi dompolan ini ya, seperti itu. Serta kita perkuat juga dengan pupuk. Bagi yang mempunyai modal banyak, silahkan memberi pupuk KCL ya, untuk mempertahankan dompolan ini dari terjadinya rontok yang berlebih, seperti itu. Baik sobat tani dan teman-teman, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video pagi kali ini. Adapun yang masih belum paham atau memahami tentang tata cara perawatan kopinya, silahkan di komen-komen saja di kolom komentarnya, maka kita akan sharingkan kembali di next video selanjutnya. Saya tutup dan akhir dulu untuk kontennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.